Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Estu Miarso dan kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara kami, mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami kelompok 4 mata kuliah manajemen sumber belajar akan mempresentasikan salah satu materi dalam perkuliahan ini, yaitu alat sebagai sumber belajar. Silakan di next slide, Mas. Baik, untuk anggota kelompok 4 sendiri ada 7 orang. Yang pertama Ali Irawan, kemudian Astrina Damayanti, Cerisa Diva Diandrita Putri, Hafidia Karisma Putri, saya sendiri Pierre Renner, Renaldi Setiawan, dan juga Valentina Eva Damayanti. Untuk latar belakang presentasi kali ini, yaitu sumber belajar merupakan semua hal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi acuan, referensi, maupun sumber rujukan dalam proses pendidikan. Jadi sumber belajar ini terbagi atas dua hal, yaitu manusia dan non-manusia. Dari segi non-manusia, sumber belajar dapat berupa alat seperti buku, majalah, karya audiovisual, film edukatif, dokumenter, dan lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya sumber belajar ini, peserta didik itu dapat mencapai potensi tertinggi mereka. Mempelajari alat sebagai sumber belajar sangat penting bagi perkembangan pendidikan, terutama di era revolusi industri yang mulai merambah ke 5.0. Nah, perkembangan ini menambahkan berbagai sumber, alat, serta media belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Hal ini akan menjadi tantangan baru dalam manajemen alat sebagai sumber belajar itu sendiri. Ya, yang selanjutnya yakni alat sebagai sumber belajar. Bisa minta tolong di next slide. Alat pembelajaran adalah segala macam alat atau perlengkapan berupa apapun yang dapat digunakan oleh pengajar untuk membantu dan memperlancar proses pembelajaran. Kata kunci dalam memahami alat belajar adalah nilai manfaat. Dalam arti, segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian materi pembelajaran, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Istilah lainnya dari alat peraga adalah sarana belajar. Sebagai ilustrasi yang bisa saya contohkan, contohnya Paisan akan mengajarkan bagaimana cara mengoperasikan laptop. Maka Paisan membawa laptop ke kelas, kemudian ia membukanya di depan kelas, lalu menjelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing komponen laptop tersebut kepada siswa, sehingga siswa memahami mengapa gambar terlihat pada layar laptop. Dalam ilustrasi tersebut, kedudukan laptop adalah sebagai alat peraga. Terdapat kriteria juga yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat untuk pembelajaran, yang mencakup 1, yakni kecocokan alat yang dipilih dengan materi ajar maupun dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, yakni kemudahan untuk mendapatkan alat ajar, termasuk dalam proses perancangannya. Yang ketiga, yakni kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjaminnya keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, yakni kemampuan dana. Yang keenam, yakni kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik alat sebagai sumber belajar. Ya. Alat atau biasa disebut dengan istilah media adalah segala macam alat atau perlengkapan berupa apapun yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu dan mempelajari proses pembelajaran. Nah, alat di sini tuh seperti yang dapat mengirimkan pesan gitu yang disampaikan kepada pengguna melalui proyeksi diam. Nah, proyeksi diam ini diantaranya ada televisi, radio, film, suara, disket, flash drive, CD, dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada karakteristik alat sebagai sumber belajar. Di sini kami mengambil pendapatnya menurut Arshad tahun 2002. Nah, beliau ini mengelompokkan 3 poin, yaitu yang pertama ada fiksatif, yang kedua manipulatif, yang ketiga distributif. Untuk yang pertama,
Ciri fiksatif. Ciri yang menjelaskan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa serta objek. Ciri media menggambarkan suatu rekaman, peristiwa, atau objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu yang dapat ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Kemudian yang kedua, ciri manipulatif. Satu ciri media yang bisa mentransformasikan suatu peristiwa atau objek. Kemudian yang ketiga, ciri distributif. Baik, di mana ciri ini menggambarkan mengenai penyaluran media kepada masyarakat, siswa dengan memberi suatu stimulus yang dikaitkan dengan kejadian nyata. Dalam ciri media distributif, penyaluran bisa menggunakan rekaman video, audio, dan disket. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan alat sebagai sumber belajar di kelas. Penjelasan mengenai pengelolaan alat dan sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan alat sebagai sumber belajar di kelas. AECT memberikan batasan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berupa pesan manusia, bahan, software, peralatan hardware, teknik, metode, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan pembelajaran. Alat sebagai sumber belajar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menunjang sumber belajar yang ada. Sebagai contoh, alat pemutar suara atau audio dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Mandarin, agar peserta didik dapat mendengarkan langsung bagaimana sebuah kosakata dilafalkan oleh penutur bahasa Mandarin. Dan yang kedua adalah pengelolaan alat sebagai sumber belajar cukup sederhana dan tidak rumit, karena ukurannya yang sesuai dengan ukuran fisik peserta didik dan cenderung memperjelas konsep pemahaman siswa. Pengelolaan juga wajib dilakukan agar semua alat pembelajaran dapat teratur, terkontrol, dan optimal sebagaimana mestinya. Saya lanjut. Yang selanjutnya adalah tahap pengelolaan alat sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi hal-hal yang terkait dengan perencanaan sumber belajar yang meliputi yang pertama jumlah dan usia anak. Yang kedua menerapkan sistem pengajaran untuk pembiasaan perilaku, keuangan, dan persiapan ruang. Dan yang ketiga adalah mencari sesuatu yang dapat menarik minat siswa dan memberikan keuntungan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada pengorganisasian sumber belajar. Tahap pengorganisasian sumber belajar memiliki tujuan utama agar sumber belajar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Pengorganisasian sumber belajar memiliki tugas membantu terselenggaranya kegiatan belajar dan menyediakan layanan media pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan keefektifan dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang ketiga ada pelaksanaan penerapan sumber belajar. Tahap pelaksanaan dan penerapan sumber belajar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama analisis learner karakter adalah analisis karakter umum kepada sasaran, di mana sasarannya adalah peserta belajar. Yang kedua ada state objektif. Tujuan state objektif adalah tujuan belajar yang diharapkan perkembangan apa yang akan didapat siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga ada select or modify media.
yaitu memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan sumber belajar yang tepat. Yang keempat ada adlice, adalah menggunakan materi dan sumber yang tepat. Yang kelima ada require learner response atau proses mendapatkan tanggapan dari pelajar. Yang keenam ada evaluasi, adalah tahapan tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Tahap pengelolaan alat sebagai sumber belajar yang keempat yaitu evaluasi. Secara umum, evaluasi memiliki 3 macam fungsi pokok. Yang pertama, mengukur kemajuan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, menunjang penyusunan rencana ke depan. Dan yang ketiga, perbaikan atau melakukan penyempurnaan kembali. Secara pendidikan, evaluasi memiliki fungsi khusus yang dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama segi psikologis, yang kedua segi didaktif, dan yang ketiga segi administratif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan manajemen alat sebagai sumber belajar. Pada saat kita menggunakan media belajar atau alat peraga sendiri, pasti kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat tersebut, baik dalam segi pembelajaran, segi pembuatan, segi biaya, alokasi, waktu, maupun kesulitan dalam pembuatan media atau alat peraga tersebut. Next slide. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan alat sebagai sumber belajar. Yang pertama ada kelebihan yaitu menemukan minat belajar siswa karena pelajaran lebih menarik. Dengan adanya alat peraga atau alat belajar, pembelajaran lebih menarik siswa untuk memperhatikan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat berhasil. Yang kedua, dapat memperjelas makna bahan pembelajaran sehingga siswa tidak akan mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, alat peraga sendiri dapat membuat peserta didik lebih aktif untuk melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, yang kedua ada kekurangan alat sebagai sumber belajar. Yang pertama, mengajar dengan menggunakan alat peraga itu lebih banyak menuntut guru. Jadi guru atau pendidik itu harus memiliki sebuah pengorbanan, harus direncanakan, dan mungkin butuh persiapan untuk dibuat dan siap digunakan. Yang kedua, dapat memakan banyak waktu untuk persiapan mengajar. Jadi dalam alat peraga sendiri harus memiliki waktu dan butuh persiapan untuk siap digunakan untuk peserta didik. Dan yang ketiga yaitu memerlukan kesediaan untuk berkorban sendiri. Guru atau pendidik harus memiliki sebuah pengorbanan berupa kesadaran dan kesediaannya untuk melakukan praktek pembelajaran yang baik melalui alat belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang terakhir ini ada manajemen alat sebagai sumber belajar. Manajemen alat belajar harus memenuhi prinsip, yaitu tujuan, efisiensi, administratif, akuntabilitas, serta kekohesifan, agar tercipta manajemen alat belajar yang tepat, efisien, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan oleh tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Nah, unsur-unsur manajemen alat ini memiliki beberapa hal, seperti yang pertama ada perencanaan alat-alat belajar, pengadaan ruang lingkup alat-alat belajar, penyimpanan alat-alat belajar, penggunaan dan keteraturan alat-alat belajar, dan yang terakhir, evaluasi penggunaan dan pengelolaan alat-alat belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber belajar merupakan semua hal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi acuan, referensi, maupun sumber rujukan dalam proses pendidikan.
Alat sebagai sumber belajar memiliki fungsi sebagai alat bantu menciptakan suasana belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan mutu, menjadi stimulus yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik, dan dimanfaatkan untuk menunjang sumber belajar yang ada. Di balik semua kelebihan dan kekurangan yang ada, kita harus mengelola dan menerapkan prinsip manajemen pengelolaan alat sebagai sumber belajar agar optimal sebagaimana mestinya. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang berjudul alat sebagai sumber pembelajaran. Kita sudah mempelajari mengenai definisi alat sebagai sumber belajar, karakteristiknya, pengelolaan, kelebihan, kekurangan, beserta manajemen alat sebagai sumber belajar. Dan semua ilmu ini dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai para calon teknolog pendidikan Indonesia, dan semoga materi ini dapat menambah khasanah kita bersama. Karena kita harus mencari ilmu terus begitu ya, seperti kata Ivan Pavlov, jangan menjadi penerima fakta belaka, namun carilah asal-usul misteri di baliknya. Selalu ingin tahu, selalu kritis, dan juga jangan lupa untuk menuntut ilmu. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 4, alat sebagai sumber belajar. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.